Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ariza dengan NIM 2307050003. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengantar network monitoring. Nah, langsung saja kita di sini. Yang pertama yaitu peran penting monitoring dalam keamanan jaringan. Ya. Adapun peran pentingnya yaitu network monitoring membantu melindungi data dan sistem dengan mendeteksi penyusupan atau aktivitas mencurigakan. Ya. Jadi tujuan atau peran penting monitoring dalam sistem keamanan jaringan yaitu mendeteksi penyusupan atau aktivitas yang mencurigakan. Misalkan ada user login yang tidak diketahui ketika kita melihat aktivitasnya atau lokasinya berada di tempat yang jauh, misalkan di Amerika. Ya, otomatis dia menggunakan VPN. Nah, itu kita bisa mendeteksi penyusupan atau aktivitasnya gitu. Kemudian yang kedua yaitu mencegah serangan siber lewat analisis pola lalu lintas tidak normal. Nah, jadi selain kita bisa mendeteksi aktivitas-aktivitas yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak normal atau aktivitas user yang tidak pernah buat sebelumnya, kita juga bisa mencegah serangan siber. Dengan cara setelah kita mendeteksi, kita analisis pola serangan apa dia hacker ini memakai gitu. Jadi ini sangat penting sekali, monitoring dalam keamanan jaringan, manfaatnya sangat banyak gitu. Lalu memahami kebutuhan dan keuntungan dari network traffic monitoring. Nah, di sini kita jelaskan alasan kenapa monitoring lalu lintas jaringan ini diperlukan. Nah, diperlukan karena bisa mengamankan data. Mengamankan data ini bisa mendeteksi dan mencegah akses ilegal serta pencurian data sensitif. Jadi keuntungan kita memakai traffic monitoring ini yaitu kita bisa mencegah dan melindungi data sensitif kita. Misalkan data dokumen kita, dokumen rahasia gitu. Ataupun KTP di dalamnya atau akun-akun bank kita gitu. Lalu kita bisa, yang kedua adalah pemeliharaan sistem. Jadi kita bisa memantau kondisi jaringan secara real time untuk mencegah downtime. Downtime di sini yaitu diserang. Jadi kita bisa memantau kondisi jaringan kita secara real time. Maksudnya secara real time itu adalah secara langsung. Secara langsung untuk mencegah hacking gitu. Kemudian kita bisa juga menganalisis performa. Performa jaringan kita bisa analisis juga. Selain untuk mencegah serangan siber, kita juga bisa menganalisis performa dari suatu jaringan. Yaitu dengan kita bisa menilai kecepatannya, kestabilan dan efisiensi jaringan secara menyeluruh. Dan juga kita bisa mencegah dari serangan apapun kita bisa cegah dengan kita memonitoring network ini. Itu kita bisa identifikasi potensi ancaman apa, misalnya itu serangan DDoS atau serangan apa gitu, atau serangan hacking wifi, serangan DDoS, ataupun bisa mengambil tindakan sebelum menimbulkan kerusakan. Dan juga sebelum terjadinya hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, kita juga bisa mencegah mengambil tindakan. Mengambil tindakan ini maksudnya kita langsung pasang VPN. Langsung pasang VPN di laptop kita supaya kita bisa mengenkripsi jaringan kita gitu, atau data-data kita bisa terenkripsi semuanya. Lalu manfaat yang diperoleh dari network monitoring dan deteksi dini aktivitas berbahaya.
Jadi manfaatnya yaitu memantau lalu lintas mencurigakan, mengawasi aktivitas jaringan dari sumber yang tidak dikenal secara real time, menyaring potensi kebocoran data. Nah, kebocoran data ini sangat-sangat sensitif dan ada sangat-sangat bahaya kalau misalnya bocor, karena data-data informasi kita akan diretas dan disalahgunakan oleh si hacker gitu. Kemudian deteksi ancaman secara cepat. Network monitoring ini juga bisa kita secara real time atau secara cepat kita deteksi ancamannya. Pemantauan performa jaringan. Itu juga kita bisa juga memantau performa jaringan kita selain kita mengamankan data kita, yaitu dengan analisis bandwidth atau penggunaan bandwidth untuk mencegah pelambatan sistem. Penggunaan bandwidth ini maksudnya kita penggunaan dari segi memorinya, dari segi penyimpanannya. Penggunaan penyimpanan kita monitoring, itu kita cek, dan untuk mencegah perlambatan sistem, supaya sistem kita tuh atau laptop kita atau sistem operasi kita itu tidak berjalan dengan lambat gitu. Stabilitas koneksi, dan kita juga bisa memastikan koneksi tetap lancar untuk mencegah gangguan layanan gitu. Misal kita ingin bermain game misalnya, kita juga bisa menstabilitas atau memastikan stabilitas koneksi kita dengan pemantauan performa jaringan ini gitu. Kemudian identifikasi bottleneck, menemukan titik lemah yang menghambat kinerja sistem. Ada juga kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Kepatuhan terhadap kebijakan keamanan yaitu akses sesuai kebijakan perusahaan, menyesuaikan hak akses pengguna berdasarkan aturan internal. Misalnya kita di perusahaan mana, perusahaan A, itu ada regulasinya yang harus kita ikuti untuk memakai jaringan tersebut. Gitu. Kontrol lalu lintas jaringan, mengatur arus data masuk dan keluar agar sesuai dengan standar keamanan. Kita juga bisa mengontrol lalu lintas jaringan, data masuk dan data keluar sesuai standarnya masing-masing gitu. Pelaporan dan audit keamanan, menyediakan log aktivitas dan laporan untuk kepatuhan regulasi. Selanjutnya pencegahan serangan sebelum terjadi kerusakan besar. Apa yang harus kita lakukan sebelum terjadinya kerusakan besar? Pencegahan serangan sebelum terjadi kerusakan besar, apa yang harus kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan satu, mitigasi serangan DDoS. Mitigasi ini maksudnya kita menghadang atau memblokir serangan DDoS ini sebelum menyebabkan kelumpuhan jaringan. Jadi kita bisa pasang VPN. Jadi VPN itu gunanya untuk mengenkripsi data. Seluruh data di komputer sistem kita itu dienkripsi semuanya dengan VPN. Gitu. Jadi kita bisa menghadang serangan DDoS tersebut. Dan juga blokir aktivitas mencurigakan, deteksi dini mencegah sistem disusupi. Kita blokir aktivitas mencurigakan gitu. Kita memblokir aktivitasnya. Misalkan gini, dia ingin mengambil data kita di file kita misalnya, kita blokir aktivitasnya dulu sebelum dia melakukannya gitu. Perlindungan tambahan. Perlindungan tambahan ini cuma bonus, tapi ini sangat diperlukan juga untuk beberapa hardware atau beberapa keamanan atau beberapa jaringan, itu menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk keamanan berlapis. Keamanan berlapis ini sangat penting juga, apalagi jika kalian mempunyai akun bank atau akun dana atau dana sejumlah yang besar di device kalian, di HP maupun di laptop. Itu sangat penting untuk menerapkan sistem keamanan berlapis gitu. Jadi maksudnya jika keamanan pertama itu ditembus, jadi ada keamanan lain yang bisa menghadang. Jadi si hacker ini membutuhkan metode serangan lain untuk menyerang pertahanan berlapis kalian lainnya gitu. Kesimpulan yang dapat kita bisa ambil yaitu
kita harus aware terhadap device atau jaringan kita. Jangan sampai dengan aware dengan cara kita bisa memonitoring jaringan untuk menjaga keamanan data kita. Gitu. Dengan cara pertama dengan VPN bisa. Tetapi VPN itu sangat umum, mudah sekali dijebol. Misalkan kalau ada hacker profesional, mudah sekali dijebol. Dan opsi yang berikutnya, opsi bonusnya, yaitu kalian bisa memakai firewall atau bisa memakai lainnya, sistem keamanan lainnya, atau bisa juga kalian tumpuk keamanannya. Misalnya udah pakai firewall, pakai lagi VPN gitu. Itu sistem keamanan berlapis, itu supaya aman dari serangan siber. Nah, mungkin saja ini dari saya. Saya Muhammad Riza saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Muhammad Riza ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.